Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa, nomor absen 21 dari kelas 12 Multimedia 2. Saya akan menceritakan sebuah biografi dari Syekha Rahma El-Yunusiyah yang dikemas dalam sebuah novel dengan judul Perempuan yang Mendahului Zaman. Buku ini ditulis oleh Hairul Jasmi, seorang wartawan, dan diterbitkan oleh penerbit Republika. Buku yang saya pegang ini adalah cetakan pertama, yaitu pada November 2020 dengan tebal 232 halaman. Mari kita lanjut langsung ke biografi Syekha Rahma El-Yunusiyah. Syekha Rahma El-Yunusiyah atau biasa dipanggil Rahma lahir pada 19 Desember 1900. Arti nama Rahma sendiri adalah kasih sayang. Rahma lahir dan tinggal di keluarga yang Islami. Ayahnya adalah ulama terkemuka yang bernama Muhammad Yunus Al-Khalidiyah dan ibunya yang bernama Rafi'ah. Rahma adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Kakak-kakaknya yang bernama Zainuddin, Urai, Mariah, dan Rihana. Saat berusia 6 tahun, ayahnya meninggal dunia. Pada saat itu Rahma belum mengerti apa-apa. Tinggallah seorang ibu, Rafi'ah, yang menjadi orang tua tunggal yang harus membesarkan 5 anaknya. Hari demi hari dijalani, Rahma bertumbuh besar dan ia mengaji di masjid bersama engku guru. Ia adalah anak yang rajin dan cepat dalam mempelajari huruf hijaiyah. Jika di rumah, ia belajar menjahit, merajut, melihat kakak dan ibunya yang berkegiatan di dapur, dan merengek-rengek kepada kakak-kakaknya untuk diajari membaca dan tulis huruf Latin. Sejak pandai baca tulis, Rahma mulai tenggelam dalam buku-buku. Ia tumbuh menjadi seorang gadis dan mulai berpakaian muslimah meniru kakak-kakaknya yaitu Mariah dan Rihana. Meskipun pintar baca tulis, Rahma belum pernah mengenyam bangku sekolah. Ia mengenal bangku sekolah saat berusia 15 tahun lewat Dinia School yang didirikan oleh kakaknya, Zainuddin Labai, pada 10 Oktober 1915. Ia mempelajari banyak hal, mulai dari ilmu tasawuf, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam, tauhid, ilmu falak, dan tafsir. Namun semuanya itu tidak membuatnya puas. Menurutnya, murid wanita pada saat itu adalah minoritas. Kebanyakan dari mereka sungkan bertanya, terutama tentang fikih wanita yang berbau seksis seperti haid dan reproduksi. Banyak pendidikan wanita yang tidak terjawab karena guru yang didominasi oleh laki-laki dan jawaban guru yang kurang komprehensif. Puncak ketidakpuasannya itu membentuk keinginan sendiri untuk membangun sekolah khusus perempuan. Namun sayangnya, pada tahun 1916, usianya 16 tahun, ia dinikahkan oleh lelaki alim dari Nagari Sumpuk yang bernama Bahauddin Latif. Menikah dengan seorang ulama adalah takdir terbaik bagi wanita Minang pada saat itu, tetapi tidak bagi Rahma. Institusi perkawinan tak dapat membendung gelora jiwanya yang di dalamnya semangat untuk mendidik. Maka tak lama kemudian, sekitar 6 bulan setelah pernikahan, Rahma memilih bercerai dan menikmati kemerdekaannya. Ada imbauan moral yang sangat tidak disukai oleh Rahma, yaitu sumbang karajo. Artinya, perempuan hanya bekerja yang ringan saja dan yang berat biarlah urusan laki-laki. Selain mencerminkan bias gender, juga memanipulasi kontribusi wanita dalam rumah tangga yang selalu dianggap remeh. Mulai dari memasak, mencuci baju, mengurus anak, sekaligus mengurus suami bukanlah pekerjaan yang ringan. Usaha Rahma dalam bidang pendidikan untuk kaum wanita khususnya didasarkan pada cita-citanya, bahwa kaum wanita harus memperoleh kesempatan penuh dalam menuntut ilmu agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Hal itu diwujudkan dengan berdirinya Sekolah Dinia Putri Padang Panjang. Sekolah ini adalah jawaban atas segala
pertanyaan yang mengganggu tidurnya selama ini. Atas bantuan persatuan murid-murid dari dinia sekolah yang didirikan oleh kakaknya, Rahma mendirikan madrasahnya pada tanggal 1 November 1923. Pada saat itu usianya 23 tahun. Mulanya terdapat 70 orang. Mulanya terdapat 70 murid yang kebanyakan terdiri dari ibu-ibu rumah tangga muda. Pelajaran diberikan setiap hari selama 3 jam di Masjid Parang Usang. Rahma juga mengadakan usaha pemberantasan buta huruf bagi ibu-ibu yang usianya lebih tua. Bila para wanita lebih terdidik, pastinya akan berkurang hegemoni atau kekuasaan laki-laki di atas perempuan, termasuk segala cerita tentang kekerasan dan pelecehan terhadap kaumnya. Pada saat itu, wanita adalah makhluk lain. Mereka tidak sepenuhnya bebas bergerak dan berkiprah kemanapun. Selain itu, Rahma memiliki prinsip dan sikap yang teguh. Ketika Belanda menawarkan bantuan untuk sekolah dinia putri, tapi dengan syarat sekolah itu harus berada di bawah kekuasaan Belanda, dan Rahma menolak tawaran tersebut dengan tegas. Karena ia tidak mau pendidikan sekolahnya itu dibawakan oleh Belanda. Selain itu, hal yang menonjol pada diri Rahma adalah sikap tanggung jawabnya. Pada saat Jepang masuk ke Indonesia, ia mengungsikan seluruh muridnya dan menanggung semua keperluan muridnya tanpa terkecuali. Seluruh rakyat Padang Panjang menyebut sekolah dinia putri adalah sekolah etek amah. Di bawah kepemimpinan Rahma, dinia putri berkembang pesat. Keberhasilan lembaga ini mendapat pujian dan perhatian dari berbagai tokoh pendidikan, pemimpin nasional, politikus, dan tokoh agama baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu dibuktikan pada tahun 1957, Rahma mendapat gelar Syekhah dari Senat Guru Besar Universitas Al-Azhar, Mesir. Gelar ini belum pernah dianugerahkan kepada siapapun sebelumnya. Perhatian Rahma El-Yunusiyah terhadap kaumnya tidak pernah padam. Ia bercita-cita untuk mendirikan sekolah perguruan tinggi Islam khusus wanita, lengkap dengan sarana dan prasarananya. Cita-cita ini sebagian telah tercapai. Hal ini terlihat ketika ia wafat. Dinia Putri memiliki perguruan tinggi dengan fakultas dirasah Islamiyah. Ia juga bercita-cita mendirikan rumah sakit khusus wanita. Syekhah Rahma El-Yunusiyah meninggal pada tanggal 26 Februari 1969 di Padang Panjang. Ia dimakamkan di sebelah barat asrama perguruan dinia putri sekolah yang ia dirikan. Makam Rahma El-Yunusiyah terletak di sisi barat asrama dinia putri. Makamnya berada di area pemakaman keluarga. Sekian biografi singkat dari Syekhah Rahma El-Yunusiyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.